Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya Ferdianata Gustavian dengan NIM B5321964 ingin memaparkan atau mereview sebuah buku yang ditulis oleh ulama Indonesia yang mungkin ya sering kita kenal dengan sebutan Gus Mus. Jadi pada ini saya mereview buku beliau yang berjudul Fikih Keseharian Gus Mus. Nah, pada buku tersebut saya hanya mengambil satu bab karena memang waktunya yang terbatas, makanya saya hanya mengambil materi hanya satu bab saja, yakni tentang puasa dan haji. Jadi di dalam buku tersebut banyak sekali hal-hal atau penjelasan-penjelasan yang bisa kita ambil hikmahnya. Di dalam buku tersebut ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai fikih-fikih keseharian, yakni bisa tentang kepada siapa dan kapan puasa diperintahkan. Jadi menurut Gus Mus sendiri sebenarnya puasa itu ya diperintahkan kepada kita gitu loh, karena ini perintah dari agama Islam, maka puasa ini ya ditujukan kepada orang muslim gitu loh. Namun kalau dalam hal umum puasa menurut kepercayaan masing-masing, kepercayaan yang selain yang menganut agama Islam. Jadi puasa setiap agama itu ada, namun bentuk pelaksanaannya itu berbeda. Karena saya dan buku ini menjelaskan tentang Islam, maka ya puasa ini diperuntukkan kepada seorang mukmin atau seorang Islam. Kemudian kapan puasa diperintahkan? Jadi puasa ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan, yakni selama bulan Ramadan. Kemudian di dalam buku tersebut juga menjelaskan utang puasa bagi yang meninggal. Sebenarnya bisa kita artikan bahwa orang yang meninggal itu mereka sudah tidak wajib melaksanakan puasa seperti itu. Mungkin karena dapat setengah hari puasa kemudian kan meninggal, jadi ada yang keluarganya ingin mengganti. Tapi kalau memang orang yang sudah meninggal itu sudah tidak berkewajiban lagi untuk menjalankan puasa. Kemudian ada pertanyaan juga yang menjelaskan tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam-malam yang berharga, penuh makna, yang insya Allah itu memiliki banyak sekali pahala yang berlipat ganda. Kemudian malam Lailatul Qadar ini hanya ada pada bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi atau dari penjelasan di buku tersebut bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal-tanggal ganjil dan pada bulan puasa di atas 20 hari puasa dan selanjutnya mendekati Idul Fitri seperti itu. Kemudian ada yang bertanya terkait juga tentang puasa tertelan air. Nah, sebenarnya kalau memang kita meminum atau enggak sengaja tertelan air, misalnya ketika kita sedang berwudu, kan kita biasanya atau kita sering melakukan berkumur-kumur, namun kita lupa karena keseringan tersebut kan, akhirnya kita ketika puasa itu kan sebenarnya berkumur itu kan makruh, tapi kita melakukannya. Nah, itu tidak apa-apa, itu sebuah anugerah, bukan anugerah tapi sebuah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin Allah ingin memberikan kita minum nanti dengan jalan tersebut. Kalaupun itu memang tidak kita niati dengan tidak kita sadari, maka itu merupakan pahala begitu, tidak akan membatalkan puasa kita. Kemudian puasa terus menerus selain haid, ini menarik ini. Jadi puasa yang selain
hal-hal atau hari-hari yang dibatal puasa itu tidak apa-apa seseorang melaksanakan. Kan ada beberapa hari yang Islam itu mengharamkan puasa. Namun ketika kita puasa di selain hari itu ya tidak apa-apa. Ya itu bagus. Bahkan di tempat saya ini, jadi sampai sekarang itu ada warga di daerah saya itu ketika saya SD sampai saya kuliah sekarang, beliau masih menjalankan puasanya. Bisa kita hitung berapa tahun, puluhan tahun dia melakukan puasa selain puasa yang diharam-haramkan. Ya tidak apa-apa, mungkin itu tirakat beliau selama tidak mengganggu, selama tidak menyalahi aturan yang telah dijelaskan atau telah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian puasa 3 hari 3 malam dan syirik. Sebenarnya Islam itu mengajarkan kita, Islam itu kan agama yang toleransi, agama yang rahmatan lil alamin. Jadi fitrah agama Islam itu sendiri ini tidak akan mempersulit hambanya. Di mana-mana pasti ada kemudahan. Allah menyarankan kita atau Nabi mengajarkan kita untuk berpuasa itu hanya dari syahur sampai maghrib seperti itu saja, tidak sampai 3 hari 3 malam, karena dirasa ketika kita melaksanakan puasa 3 hari 3 malam itu akan mempersulit kita gitu loh. Dan enggak semua orang bisa mampu seperti seperti saya memiliki sakit mah atau sakit yang benar-benar seharian tidak bisa makan itu bisa menimbulkan penyakit. Itu bukannya menambah pahala tapi malah menambah penyakit pada diri kita gitu. Ya kalau puasa 3 hari 3 malam itu ya tidak dianjurkan, karena fitrah agama kita ini kan, agama Islam kita kan meringankan dan tidak memberatkan. Kemudian waktu makan sahur. Jadi saya juga di pondok juga sering diingat, bahkan jadi namanya waktu makan sahur itu disunahkan. Nabi itu menganjurkan kita untuk mengakhirkan. Jadi makan kita, sahur kita itu di akhir waktu akhir sahur seperti itu. Berbeda dengan buka puasa. Jadi kalau kita berbuka puasa itu Nabi menganjurkan kita untuk menyegarakan berbuka. Misalnya kita dalam keadaan misalnya dalam keadaan masih di perjalanan, kita tidak memiliki makanan, minuman atau apapun itu, kita tetap disunahkan untuk menyegerakan membatalkan puasa. Misalnya kalau saya dulu kan sering misalnya dari perjalanan tidak ada air, tidak ada makanan dan lain untuk membuka, maka saya akan menjilat pakaian saya sebagai tanda bahwa itu sudah membatalkan puasa saya, dalam artian menyegerakan saya berbuka. Jadi dengan cara menjilat pakaian saya seperti itu. Kemudian puasa tak bisa menahan marah dan berpikir porno. Sebenarnya puasa itu bukan hanya menahan lapar, menahan haus, menahan ya yang sifatnya makanan, biologi, kebutuhan kita, tapi lebih dari itu gitu loh. Maksud dari puasa itu sendiri yang dianjurkan oleh Nabi itu yang menahan hawa nafsu, menahan pikiran kita, terus agar kita bisa menahan amarah dan lain sebagainya. Lebih baiknya kalau tidak bisa menahan berpikir porno dan menahan marah, itu sebenarnya tidak membatalkan puasa, karena syarat-syarat dari puasa itu sudah terpenuhi gitu loh. Namun diterima atau tidaknya itu kan kita tidak tahu. Manusia tidak bisa menentukan apakah puasa seseorang itu bisa menentukan bahwa diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa saja semoga ibadah kita ini kan selalu diterima. Kalau dari syarat-syaratnya, ketika orang tidak bisa menahan marah, tidak bisa menahan berpikir porno, yaitu puasanya tidak batal gitu loh, tidak membatalkan puasa, karena ya mereka tersebut memenuhi syarat-syarat untuk berpuasa gitu. Namun kembali lagi itu tadi kan, bahwa puasa diterima atau tidaknya, nah itu bukan urusan kita seperti itu. Kemudian
bersenggama mandi janabah di bulan puasa. Nah, sebenarnya berpuasa itu kan ya amalan wajib bagi kita gitu. Apabila kita tidak diharuskan lah, kita harus dalam keadaan suci karena itu ibadah kita, ibadah paling lama kita. Ibadah lama dalam artian dari sahur, dari imsak sampai ke maghrib gitu. Apabila kita masih belum mandi besar, mandi junub, ya bagaimana kita ketika melaksanakan sholat subuh seperti itu. Karena sholat subuh kan harus bersuci dari hadas kecil, hadas besar seperti itu. Kemudian haji dan amalan jariah, nasihat-nasihat haji. Jadi kita memang jarang, atau di Indonesia sendiri pelaksanaan haji itu kan begitu lama dan kesempatannya jarang sekali. Bahkan kemungkinan kecilnya kan orang hanya bisa mendapatkan satu kali pemberangkatan haji. Nah, ketika kita mendapatkan hal tersebut, ya kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Nah, jadi misalnya kita harus mengetahui lah tentang bagaimana pelaksanaan haji. Kita harus banyak-banyak belajar gitu, karena ini kesempatan hanya datang satu kali. Apabila misalnya kita kurang puas dalam haji, ya kita bisa mendaftarkan lagi, tapi karena di Indonesia sendiri kan jarak antara haji 20 tahun. Nah, itu sangat lama, belum tentu kita masih bisa berjalan lagi atau mengikuti haji yang kedua kalinya. Semoga aja kita tetap dipanjangkan umur kita. Amin amin. Kemudian menghajikan orang lain. Syarat dari menghajikan orang lain itu ya kita harus sudah haji terlebih dahulu. Kan sekarang banyak karena di Indonesia sendiri haji untuk antrian haji 20 tahun. Lah, sedangkan umur kita sudah tua. Maka menyikapinya ya dengan seperti itu. Kita minta tolong kepada orang lain karena kita sudah tidak bisa berjalan dan lain-lain. Kemudian ada juga yang maksudnya yang orang haji, orang kaya, namun pemahaman agamanya kan tidak terlalu, maka dari itu minta tolong untuk menghajikan orang lain atau minta dibimbing oleh orang lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir ya, ini korban musibah Mina. Jadi ketika kita belum melaksanakan haji namun kita mendapat musibah kayak seperti di kejadian di Mina yang menyebabkan berpuluhan orang meninggal dunia, atau kita belum haji atau masih dalam proses pelaksanaan haji, terus kita insya Allah kita akan mendapatkan surga. Jadi ini kan tujuannya untuk berbuat kebaikan, dalam artian akan melaksanakan haji, namun kita malah mendapatkan musibah seperti ini. Insya Allah ini akan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal. Dari penjelasan tersebut banyak sekali hal-hal yang menarik atau pencerahan-pencerahan yang bisa kita ambil dari buku-buku keseharian, fikih keseharian Gusmus ini, terutama dalam bab puasa dan haji. Dari ini tadi kita ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan atau poin-poin yang menarik yang bisa saya ambil dari bab yang membahas tentang puasa dan haji. Jadi yang pertama tadi, fitrah agama itu mengajarkan untuk tidak memberatkan bagi pemeluknya. Jadi Allah itu menciptakan manusia untuk menyembahnya, dan dalam setiap apa yang diperintahkan pasti ada keringanan, ada rukhsah yang diberikan kepada kita. Misalnya contoh lainnya kita sholat. Misalnya kita dalam perjalanan cukup jauh, itu kan pasti ada keringanan yang Allah berikan. Sholat itu kan wajib, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi ketika kita dalam perjalanan jauh, kita bisa meringkasnya. Kita bisa, misalnya kita lupa, bisa kita qadha, bisa kita jamak takdim, jamak takhir. Jadi hanya kita melaksanakan 4 rakaat. 4 rakaat itu sudah zuhur dengan asar. Kemudian yang kedua, dari penjelasan tersebut ada juga yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu telah menyebutkan ada 3 perbuatan yang luar biasa
Yang pertama mukjizat. Jadi mukjizat ini merupakan perbuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para nabi atau rasul. Nah, kemudian yang kedua ada karomah. Karomah ini perbuatan luar biasa seorang yang muncul dari diri seseorang atau muncul dari kekasih Allah. Nah, kemudian yang ketiga sihir. Nah, yang sihir ini merupakan perbuatan luar biasa yang muncul dari seseorang yang selalu belajar terus-menerus dan berusaha memamerkan dirinya di dalam mengamalkan keterampilan supranatural. Nah, kemudian syirik. Syirik itu bukan hanya menyekutukan Allah. Jadi kan dulu ketika kita hanya mengetahui syirik itu ya kita menyembah selain Allah, dalam artian kayak orang zaman-zaman dahulu itu kan hanya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah candi, menyembah pohon-pohon yang besar atau yang sudah lama. Namun di zaman sekarang ini banyak sekali ya mungkin bisa kita kenali. Ya kita menyembah Allah tapi kita menyembah uang. Ya kita menyembah Allah tapi kita masih menyembah harta dan lain sebagainya. Itu juga bisa dikatakan syirik gitu loh. Seperti itu. Kemudian ada dalam buku tersebut juga ada fatwa dari Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Apa yang dimaksud? Kenapa kok menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah? Ya karena dari penjelasan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa salat sunnah itu kan hanya dilakukan satu orang saja. Jadi yang akan mendapatkan pahala itu ya satu orang tersebut. Orang lain, temannya, tetangganya itu tidak akan. Berbeda dengan menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu banyak sekali pahala yang bisa kita ambilkan. Kita belajar kepada si A, kita mendapat pahala, si A mendapat pahala. Seperti itu. Kemudian kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain. Kita mendapatkan pahala karena sudah mengajarkan mereka. Terus mereka juga mendapatkan pahala karena sudah belajar dari saya. Terus kemudian guru saya juga mendapatkan pahala karena yang beliau ajarkan saya ajarkan kembali atau kita amalkan kembali kepada orang. Jadi itulah mengapa menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan dalam buku tersebut bahwa kita berniat saja itu sudah mendatangkan pahala, sudah mendapatkan pahala, satu pahala kebaikan. Misalnya kita saya ingin membantu atau saya ingin bersedekah, saya ingin membantu si A ya. Kita berniat itu sudah mendapatkan satu pahala, apalagi kita benar-benar melaksanakannya. Itulah kemurahan hati, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat saja loh sudah mendapatkan pahala. Bagaimana kita sudah niat ketika kita melaksanakan, berlipat-lipat ganda pahala yang bisa kita dapatkan. Makanya ada yang menyebut bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya apapun yang kita kerjakan kita diawali dengan niat. Ya karena itu tadi, niat dalam agama kita, niat dalam agama kita itu pasti penting. Misalnya kita sholat itu yang utama ya niatnya juga utama gitu. Apa-apa yang kita kerjakan nih itu kita harus awali dengan niat. Karena ya apapun niat saja kita sudah mendapatkan pahala, apalagi kita bisa mengerjakannya. Seperti itu. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau tidak mengenakan di hati para pendengar atau penyimak video saya ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan pahala juga, bisa mendapatkan hikmah dari apa yang telah kalian tonton. Semoga bisa bermanfaat juga untuk orang lain.
Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, marilah kita kirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada penulis buku fikih keseharian Gusmus. Saya ulillahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.